Episode 5, Terlalu Malas, Pewaris Pengobatan. Saat berbicara, dia secara tidak sengaja melirik Qin Cucu. Melihat pemandangan di bawah rok panjang, dia tidak bisa menahan rasa panas di lubang hidungnya. Sosok wanita ini terlalu sempurna. Satu titik terlalu gemuk, dan satu titik terlalu kecil, yang sempurna sebanding dengan Venus pada patung itu, tetapi memiliki dua lengan yang lebih halus darinya. Karena itu, perasaan setelah melihat terlalu menggairahkan, dia memalingkan muka dengan tergesa-gesa, karena takut akan mengeluarkan darah dari hidungnya, yang akan memalukan. Melihat ekspresinya, Qin Cucu tercengang saat memikirkan adegan kebersamaan dua kali berturut-turut. Jika Ye Bufan benar-benar memiliki sepasang mata peramal, bukankah dia akan terlihat di seluruh dirinya? Memikirkan hal ini, dia ketakutan, dan segera menutupi dadanya dengan kedua tangan, dan berkata dengan gugup, "Apa yang kamu katakan tidak mungkin benar, bukan?" Tentu saja itu tidak benar. Bagaimana orang bisa memiliki kewaskitaan? Ye Bufan dengan cepat menemukan alasan untuk dirinya sendiri, dan berkata, "Aku baru saja mengamati lebih cermat daripada kamu. Aku baru saja melihat beberapa tato di dada pria itu." Mendengar apa yang dia katakan, Qin Cucu merasa itu masuk akal, dan mau tidak mau menghela nafas lega dan berkata, "Tidak terlalu buruk, itu benar-benar membuatku takut setengah mati." Ye Bufan menyelinap untuk melihat lagi pemandangan indah di dadanya, dan tiba-tiba merasa tersipu dan jantung berdebar. Pemandangan seperti ini terlalu merangsangnya, jadi dia buru-buru memalingkan muka. Melihat penampilannya, Qin Cucu berkata dengan tidak puas, "Mengapa kamu tidak melihatku? Apakah aku jelek?" Ye Bufan diam-diam mengerang di dalam hatinya, wanita adalah makhluk yang sangat aneh. Kamu tidak bisa melihat mereka, kamu tidak bisa melihat mereka. Masalah apa yang kamu inginkan? Untungnya, keduanya segera tiba di tempat parkir. Qin Cucu masuk ke dalam mobil dan pergi. Ye Bufan juga kembali ke hotel yang disewanya. Sebaliknya, kondisi hotel jauh lebih baik daripada asrama. Yang terpenting adalah tenang, jadi tidak khawatir diganggu saat memperbaiki rantai. Keesokan paginya, dia meninggalkan hotel dengan segar dan bergegas ke tempat sarapan ibunya. Keterampilan memasak Ouyang Lan sangat bagus. Setelah sarapan di banyak tempat, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan roti kukus ibunya. Ye Bufan tidak makan. Dia ingin pergi menikmati sarapan buatan ibunya sendiri, dan membantu ibunya sepanjang jalan. Warung sarapan yang dikelola oleh Ouyang Lan agak jauh, di kelurahan distrik Dongcheng. Sudah ada seruan untuk relokasi, tapi belum pindah. Ouyang Lan diusir dari rumahnya oleh beberapa paman 3 tahun lalu. Jadi dia datang ke kota Jiangnan sendirian, menyewa sebuah rumah kecil seluas lebih dari 10 meter persegi untuk menjalankan sarapan, dan bekerja keras untuk mendapatkan uang guna menghidupi saudara laki-laki dan perempuannya, pergi ke sekolah. Adik perempuannya, Ouyang Jing, 1 tahun lebih muda dari Ye Bufan, dan dia belajar di universitas di kota Jiangbei. Anak-anak orang miskin sudah menjadi penanggung jawab keluarga. Meski liburan musim panas telah usai, Ouyang Jing juga bekerja dan belajar di luar, dan belum kembali. Memikirkan kebaikan Ouyang Lan kepadanya selama bertahun-tahun ini, Ye Bufan tidak dapat menahan perasaan terharu. Meskipun dia adalah anak angkat, ibunya selalu memperlakukannya seperti anaknya sendiri, bahkan lebih baik daripada putrinya sendiri. Lingkungan desa di kota sangat memprihatinkan, bangunan di sekitarnya bobrok, dan selokan bau di sebelahnya mengeluarkan bau busuk, apalagi baru turun hujan tadi malam, dan jalanan semakin becek. Ye Bufan mengerutkan kening sambil berjalan. Alasan mengapa Ouyang Lan menyewa di sini adalah karena harga rumah di sini murah. Untungnya, saya kaya dan punya restoran sendiri, jadi ibu dan adik saya tidak perlu menderita lagi. Setelah Ouyang Lan kembali dari rumah sakit Jiangnan, dia merasa pusing sebelumnya hilang. Seluruh tubuhnya penuh kekuatan, dan dia penuh energi dalam melakukan segalanya, seolah-olah dia tiba-tiba menjadi 10 tahun lebih muda. Saya bangun pagi hari ini dan mulai menjual roti. Karena rotinya enak dan ada banyak pelanggan tetap,
dia dengan cepat menjual lebih dari setengah lusin laci rotinya. Saat dia sibuk, 4 atau 5 gangster dengan pakaian berwarna cerah datang ke kios roti kukus. "Bos, bisnis berjalan lancar," kata pemimpinnya, seorang pang dengan kemeja berbunga-bunga dan berambut mohawk. Melihat orang-orang ini, ekspresi Ouyang Lan menegang, dan kemudian dia berkata dengan senyum di wajahnya, "Adik-adik, kios roti kukus saya terlihat seperti banyak orang, tetapi sebenarnya tidak menghasilkan banyak uang sama sekali. Apakah kamu sudah makan? Roti saya yang baru keluar dari wajan masih panas. Semua orang bisa makan apapun yang mereka mau." Mo Hichan berkata, "Jangan bicara omong kosong, kapan kamu akan membayar biaya perlindungan bulan ini? Tolong beri saya waktu beberapa hari untuk adik laki-laki ini. Saya benar-benar tidak menghasilkan banyak uang akhir-akhir ini. Saya baru saja pergi ke rumah sakit lagi." Ekspresi Mohawk dengan cepat menjadi dingin, dan dia berteriak dengan angkuh, "Wan Qian kentut, apa bedanya bagi kami apakah kamu pergi ke rumah sakit atau tidak, selama kamu masih hidup, biaya perlindungan tidak boleh kurang." Kilatan kemarahan melintas di wajah Ouyang Lan, tetapi dia menahannya, mengeluarkan uang 100 yuan dari tas kanvas di pinggangnya, dan berkata, "Adik laki-laki, saya menjual begitu banyak hari ini." Gangster berambut kuning di sebelahnya menyambar uang 100 dolar dan berkata, "Pengemis sialan ini tidak cukup, kamu harus membayar setidaknya 1000 yuan bulan ini." Ouyang Lan berkata dengan memohon, "Saya hanya mendapat 2-3 ribu yuan sebulan menjual roti, dan saya masih harus makan dan membayar pendidikan anak-anak saya. Bagaimana saya bisa punya uang sebanyak itu?" Mo Sikan berteriak, "Apakah kamu gila? Apakah kamu tidak tahu apa yang penting? Uang ini dikumpulkan oleh Ma Jiuye. Apakah penting bagi anakmu untuk pergi ke sekolah atau wajah Ma Jiuye?" Gangster berambut kuning itu mengangkat kakinya dan menendang sangkar di sebelahnya, dan roti seputih salju itu jatuh ke tanah. "Jika kamu tidak bisa membayar biaya perlindungan, kenapa kamu masih menjual bakpao? Mulai sekarang kamu bisa minum angin barat laut." Melihat para gangster ini sangat tidak masuk akal, para pedagang di sebelah mereka sangat marah. Tetapi mereka tahu bahwa orang-orang ini berada di bawah tangan Ma Jiu, pemimpin gangster di distrik Dongcheng, dan mereka tidak mampu memprovokasi mereka, jadi mereka tidak berani berbicara. Pada saat ini, Paman Zhang, yang menjual stik adonan goreng dan buah-buahan besar, berkata, "Nona Ouyang adalah seorang wanita dengan 2 anak. Itu tidak mudah. Mengapa Anda tidak memberikannya beberapa hari lagi?" "Maaf, apa bedanya bagiku bahwa anak-anak yang dia besarkan tidak dilahirkan untukku?" Mo Hichan berteriak dengan angkuh, hancur. Paman Zhang menghela nafas dan tidak berbicara lagi meskipun dia bersimpati dengan Ouyang Lan. Dia benar-benar tidak mampu menyinggung orang-orang ini. Mo Hichan menoleh ke Xiao Huang Mao dan berkata, "Bawakan tasnya dan lihat apakah ada uang." Huang Mao kecil datang ke Ouyang Lan dengan sebuah janji, dan mengulurkan tangan untuk mengambil tas kanvas di pinggangnya. Ekspresi Ouyang Lan berubah drastis. 20.000 yuan yang Ye Bufan berikan semuanya ada di dalam tas, dan dia dengan cepat mengulurkan tangannya untuk melindungi tas itu. "Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa memindahkan tas ini." Mo Hichan berteriak, "Tentu saja, masih ada uang, ambil untukku." Huang Mao kecil mengulurkan tangan untuk mengambil tas kanvas meskipun Ouyang Lan mencoba yang terbaik untuk melindunginya. Bagaimana dia bisa cocok untuk pria besar seperti wanita? Setelah merobek 2 kali, Xiao Huang Mao meraih tas kanvas dan menariknya dengan keras. Merobek tas menjadi 2, dan 2 tumpukan uang 100 yuan dan beberapa koin yang berserakan jatuh. "Tentu saja, aku kaya, dan ibuku serta aku berpura-pura miskin." Xiao Huang Mao mengutuk dan mengambil 2 tumpukan uang 100 yuan, tetapi pada saat ini sebuah kaki besar muncul entah dari mana dan menginjak tangannya di bawahnya. Huang Mao kecil mengeluarkan jeritan yang menusuk hati. Kekuatan tendangan ini begitu kuat sehingga dia merasa salah satu tangannya akan dihancurkan. Itu Ye Bufan yang datang. Ketika dia tiba di sini, dia kebetulan melihat para perusuh ini menindas ibunya.
dan dia tiba-tiba menjadi marah. Bagaimana dia bisa bersikap sopan? Mo Sikan terkejut. Bajingan ini semuanya berada di bawah bawahan Ma Jiuye. Mereka terbiasa dengan pelanggaran hukum di desa di kota pada hari kerja. Tidak ada yang berani mengatakan tidak. Sekarang pemuda ini berani menyerang bangsanya sendiri. Bukankah itu berarti dia tidak mau hidup? Dia melambaikan tangannya ke dua gangster yang tersisa. Temde, beri anak ini darah. Kedua gangster itu tiba-tiba menunjukkan mata yang tajam, mengeluarkan dua pisau pendek dari pinggang mereka, dan bergegas menuju Ye Bufan. Orang-orang di sekitar semuanya berkeringat untuk Ye Bufan. Orang-orang muda ini kejam dan bengis. Ini bukan lelucon. Kedua gangster itu mendatangi Ye Bufan dan menikam belati itu tanpa ragu-ragu. Tapi segera ada rasa sakit di lengannya, dan entah kenapa, pisau pendeknya tersangkut di lengan bawahnya. Kedua bajingan itu menyentuh lengan mereka yang terluka dan berteriak seperti membunuh babi. Ye Bufan menendang gangster berambut kuning itu, dan berjalan menuju Mohikan. Melihat bahwa pihak lain menjaga ketiga bawahannya dengan mudah, Mo Sikan segera panik, mundur 2 langkah dan berkata dengan gugup, kamu, apa yang akan kamu lakukan? Biarkan aku memberitahumu, aku dengan Ma Master Nin adalah idiot. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Ye Bufan mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Mendengar suara berderak, Mohikan memutar kepalanya beberapa kali, dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk darah yang bercampur dengan giginya. Kamu berani memukulku? Aku bawahan Ma Jiuye. Ye Bufan menamparnya beberapa kali berturut-turut, dan wajah Mo Sikan langsung ditampar ke kepala babi. Sekarang dia menutup mulutnya dengan bijak, mengetahui bahwa dia bertemu dengan karakter yang kejam hari ini. Pada saat ini, Ouyang Lan pulih dari keterkejutannya. Dia buru-buru melangkah maju untuk memeluk Ye Bufan dan berkata, "Nak, berhentilah memukul. Kita tidak boleh main-main dengan orang-orang ini." Melihat bahwa Ouyang Lan takut padanya, Mo Sikan tampaknya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, dan berteriak dengan tidak jelas, "Sudah kubilang, aku menyinggung Ma Jiuye, jadi jangan mencoba berkeliaran di sini di masa depan." Diama Ye Bufan menendangnya ke tanah, menoleh ke ibunya dan berkata, "Bu, jangan khawatir tentang itu, biarkan aku yang menangani urusan hari ini." Ouyang Lan ragu-ragu sejenak dan berkata, "Nak, kamu harus berhati-hati, jangan membesar-besarkan." Ye Bufan mengangguk, menoleh dan menunjuk ke roti yang berserakan di tanah, dan berkata kepada keempat gangster itu, "Siapa yang melakukan ini?" Merasakan aura pembunuh yang memancar dari tubuhnya, beberapa orang pertama di Mo Sikan ketakutan dan terdiam. Kesombongan yang menindas orang-orang jujur sebelumnya telah lama menghilang, dan mereka semua menutup mulut dan tidak berani berbicara. Jika kamu tidak mengatakannya, kamu akan mematahkan semua kakimu jika kamu tidak mengatakannya. Ye Bufan berjalan menuju keempat bajingan itu sambil berbicara. "Saudaraku, jangan," kataku. Bajingan kecil ini benar-benar ketakutan dengan caranya. Mengetahui bahwa ini bukan lelucon, mereka bertiga menunjuk rambut kuning kecil itu bersama-sama. Itu dia ditendang. Usus kecil berambut kuning akan menyesalinya. Jika saya tahu bahwa dia memiliki putra yang begitu kuat, mengapa saya membuat kepala seperti itu? Sekarang saya kurang beruntung. Ye Bufan berjalan ke arahnya, dan berkata dengan mata dingin, "Kaki mana yang kamu gunakan untuk menendang?" Merasakan niat membunuh yang memancar dari tubuhnya, rambut kuning kecil itu akan ketakutan, dan tanpa sadar menunjuk ke kaki kanannya dan berkata, "Benar, kaki kanan." Sebelum dia selesai berbicara, dia mendengar suara berderak, dan Ye Bufan menendang kaki kanannya menjadi 2. Huang Mao kecil memeluk kakinya yang patah dan berteriak dengan nyaring. Orang-orang di sekitar tercengang, beberapa mengenal Ye Bufan, beberapa tidak, tetapi mereka tidak menyangka dia akan menyerang dengan kejam. Kepribadian Ye Bufan relatif santai, dan dia biasanya tidak marah, tetapi ibunya yang telah bekerja keras untuk membesarkannya adalah punggungnya,
dan dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menggertaknya. Terlebih lagi, bajingan kecil ini biasanya mendominasi di sini, menggertak yang baik, memungut biaya perlindungan secara paksa, menggertak pria dan wanita. Inilah hukuman yang pantas mereka terima. Mohikan telah melihat kekejaman Ye Bufan. Bagi mereka yang keluar untuk mengacau, wajah tidak sepenting nyawanya. Dia dengan cepat berkata, "Saudaraku, kami salah, kami berempat buta, tolong biarkan kami pergi kali ini." "Tidak apa-apa membiarkanmu pergi." Ye Bufan menunjuk ke roti yang berserakan di tanah dan berkata, "Beri aku semua roti ini untuk dimakan." Inia Mohichan sedikit ragu-ragu. Roti-roti ini tertutup debu ketika jatuh ke tanah, dan beberapa di antaranya jatuh ke selokan di sebelahnya. Bagaimana mereka bisa memakan makanan kotor seperti itu? "Jangan memakannya. Apa yang kamu pikirkan ketika kamu membuang-buang makanan tadi?" Ye Bufan melirik mereka berempat dengan dingin. "Makan rotinya, atau aku hapus kalian berempat, pilih sendiri." "Aku akan memakannya, saudara." "Jangan lakukan itu, aku akan memakannya." Mengetahui bahwa kata-kata pemuda itu bukan lelucon, Mohawk mengulurkan tangan dan mengambil roti dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Para gangster lainnya tidak berani ragu. Mereka mengulurkan tangan dan mengambil roti di tanah, dan memakannya dalam suapan besar. Bajingan ini benar-benar pantas mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Biasanya kita diintimidasi oleh mereka secara menyedihkan. Pemuda ini bisa dianggap mengganggu kita. Hewan-hewan ini menendang kandang orang lain di setiap kesempatan, dan hari ini mereka menderita pembalasan. Melihat akhir dari keempat gangster tersebut, para penonton tidak memiliki simpati. Sebaliknya, mereka semua memiliki semacam kegembiraan yang tulus. Roti kukus yang dikukus oleh Ouyang Lan berukuran besar, mengenyangkan, dan asli. Setelah masing-masing bajingan ini makan 4 atau 5 roti, mereka tidak bisa makan lagi. Melihat sekitar 20 roti yang tersisa, Mo Sikan berkata dengan wajah pahit, "Saudaraku, kita benar-benar tidak bisa makan lagi. Bisakah kita membawanya pulang dan makan perlahan?" Ye Bufan berkata, "Aku harus memakan semuanya, dan yang tersisa akan mematahkan salah satu kakimu." Keempat bajingan itu semuanya tercengang, tetapi mereka tidak berani kentut, jadi mereka hanya bisa terus menelan roti di depan mereka satu persatu. 10 menit kemudian, perut keempat orang itu membuncit, dan semua roti yang jatuh ke tanah dimakan habis. Diperkirakan mulai saat ini mereka akan memiliki bayangan psikologis saat melihat roti, dan tidak akan pernah makan roti lagi. "Kakak, bisakah kita pergi sekarang?" Mohawk berbicara dengan suara yang sangat rendah, dan dia tidak berani membuka mulutnya lebar-lebar, karena takut dia akan memuntahkan roti di perutnya. Dia diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah makan roti lagi seumur hidupnya. Ye Bufan berkata, "Ingin pergi, bayar roti isi kukus dulu." Tidak ada orang yang tidak mau membayar setelah makan roti isi kukus. Mohawk mengeluarkan uang 100 yuan dari sakunya dan berkata, "Saudaraku, ini uang Bun, jadi kamu tidak perlu mencarinya." Ye Bufan berkata dengan dingin, "Tidak cukup, 100 yuan hanya cukup untuk satu roti." Mohikan berteriak, "Ah, ini terlalu mahal. Bukankah roti itu biasanya bernilai $1?" Ye Bufan berkata, "Roti kukus ibuku sepadan dengan harganya, apa masalahnya?" "Tidak masalah, tidak masalah." Mohawk takut pada bintang jahat di depannya. Jadi dia dengan cepat mengeluarkan semua uang kertas di saku 4 orang, sekitar 4 hingga 5.000 yuan. "Saudaraku, kami hanya punya begitu banyak. Bisakah kamu membiarkan kami pergi?" Ye Bufan pada awalnya tidak terlalu puas, tetapi pada saat ini Ouyang Lan melangkah maju dan berkata, "Nak, cepat lepaskan mereka. Demi ibuku, mari kita lupakan urusan hari ini, kalian pergilah. Tapi ingat, Anda tidak diizinkan datang ke sini untuk memungut biaya perlindungan di masa depan. Jika tidak, saya akan memukul Anda sekali setiap kali saya melihat Anda, ingat." "Ingat, kita ingat." Seolah-olah mereka telah diampuni.
para gangster segera bangkit dari tanah dan melarikan diri dari desa ke kota dengan panik. Anak muda, bagus sekali, hari ini kamu membantu kami. Hebat, bajingan ini seharusnya sudah ditangani sejak lama. Jika aku memiliki keahlianmu, aku akan memberi mereka pelajaran. Melihat para perusuh ini ditangani, para tetangga sangat gembira dan terus memuji Ye Bufan. Tetapi ada juga kekhawatiran, dan Paman Zhang dari sebelah melangkah maju dan berkata, Xiao Fan, kamu telah menyebabkan bencana besar kali ini. Para gangster ini tidak menakutkan, tetapi di belakang mereka adalah Ma Jiuye, yang memiliki ratusan orang di bawahnya fix silaturahmi. Jika Anda memukul bajingan ini, itu seperti memukul wajah Ma Jiuye, dia pasti tidak akan melepaskannya, Anda harus segera pergi, atau Anda akan mendapat masalah ketika orang-orang itu datang. Mendengar apa yang dia katakan, Ouyang Lan tiba-tiba menjadi gugup. Nak, kamu bisa pergi dengan cepat, ada seorang ibu di sini untuk mendukungmu. Bu, kenapa kamu menolak? Ye Bufan tertawa terbahak-bahak, mulai sekarang, anakku akan bertanggung jawab atas segalanya, jangan khawatir, dia hanya beberapa hooligan lokal, tidak ada yang istimewa. Paman Zhang berkata dengan cemas, Xiao Fan, Paman Zhang telah memperhatikan bahwa kamu cukup pandai berkelahi. Tetapi bisakah kamu mengalahkan 1? Bisakah kamu mengalahkan 10? Kemudian Ma Jiuye memiliki ratusan gangster di bawah komandonya, masing-masing kejam, dengarkan bujukan Paman Zhang, ayo pergi. Ye Bufan juga tahu bahwa dia baik, jadi dia tidak menjelaskan apapun, dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, tidak hanya aku akan pergi hari ini, bahkan ibuku akan pindah dari sini. Dia kembali ke Ouyang Lan dan berkata, Bu, ikut aku. Nak, kita mau kemana? Berapa lama kita pergi? Mengapa kamu tidak pergi sendiri? Ibu ada di sini untuk menanggungnya. Ibu adalah seorang wanita, mereka tidak dapat melakukan apapun kepadaku. Dari sudut pandang Ouyang Lan, putranya telah menyinggung Ma Jiuye dan ingin keluar dan bersembunyi sebentar. Ye Bufan tidak dapat menjelaskan masalah restoran dengan jelas. Bu, kami tidak akan bersembunyi, tetapi kami memiliki hal-hal penting yang harus Anda lakukan, dan kami tidak akan pernah kembali ke sini lagi. Ouyang Lan berkata dengan heran, jangan pernah kembali lagi, tapi masih ada sewa 1 tahun di sini. Tidak, berikan rumah ini pada Paman Zhang. Ye Bufan sama sekali tidak kekurangan beberapa ribu yuan uang sewa sekarang. Dan selain itu, Paman Zhang memang banyak membantu Ouyang Lan tahun-tahun ini, jadi dia juga menyerahkan beberapa ribu yuan yang dia kumpulkan. Para perusuh itu telah banyak menindas tetangga kita tahun-tahun ini. Anda dapat membagi uangnya dengan semua orang, ini sedikit kompensasi. Paman Zhang berkata, Xiao Fan, ini uang yang kamu dapatkan kembali. Kami tidak dapat mengambilnya. Kami masih memiliki rumah ini. Bagaimana kalau saya memberi Anda uang sewa? Tidak perlu, Paman Zhang, ambil saja untukmu. Ye Bufan memasukkan tumpukan uang dan kunci rumah ke Paman Zhang, lalu menoleh ke Ouyang Lan dan berkata, Bu, ayo pergi. Ouyang Lan berkata, bagaimana saya bisa begitu cemas? Bahkan jika saya pergi, saya harus bersih-bersih. Apakah ada yang harus dibersihkan? Aku tidak mau baju lama itu, ayo beli yang baru di masa depan. Ye Bufan tahu bahwa ibunya hidup hemat, tetapi sekarang dia punya uang, dia tidak lagi harus menderita seperti dulu. Tidak, tidak, aku harus membawa banyak barang, kamu belum menikah, jadi meskipun kamu punya uang, kamu tidak bisa membelanjakannya dengan sembarangan. Ouyang Lan enggan, jadi dia mengeluarkan tas kanvas besar dan masuk ke dalam rumah untuk mengepak barang-barangnya. Bu, ambil sedikit saja, dan kami akan membeli yang baru untuk sisanya. Ye Bufan tidak bisa menahannya, rumahnya terlalu kecil. Sepertinya ramai saat 2 orang masuk, jadi dia hanya menunggu di luar. Setelah beberapa saat, ponselnya berdering, dan saat panggilan tersambung, He Shuang berteriak dengan marah, Ye Bufan, kamu di mana? Saya di desa di kota, apakah ada yang salah? Tentu saja ada sesuatu. Kamu mengirimiku lokasi,
dan aku akan pergi mencarimu sekarang." Baiklah. Meskipun dia merasa gadis kecil itu ada di sini untuk mengganggunya, Ye Bufan tidak peduli dan mengirimkan lokasinya. He Shuang baru saja menyelesaikan kasus di tangan, dan hanya setelah berurusan dengan orang-orang seperti Tietu dia menyadari bahwa dia memblokir senjata untuk mereka. Ternyata orang-orang itu semua ada di sini untuk menyusahkan Ye Bufan. Jika itu orang lain, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Tapi orang ini adalah paman yang paling dia benci, dan dia menabrak Jeta, yang membuatnya tidak bisa menelan nafas ini. Jadi setelah menyelesaikan masalah ini segera datang untuk bertanya kepada Ye Bufan Xingxi tentang masalah ini. Dia mengendarai mobil sport ke desa di kota, tetapi menemukan bahwa jalan di sini terlalu buruk, dan sasis mobil sport terlalu rendah untuk dikendarai. "Bajingan, mengapa kamu datang ke tempat yang begitu buruk?" He Shuang mengutuk, memarkir mobil dan masuk. Ye Bufan memperhatikan gadis kecil itu mendekat dengan wajah pucat dari kejauhan, dan diam-diam tertawa. "Kamu, ceritakan dengan jelas, apa yang terjadi kemarin?" He Shuang mendatanginya dan berkata dengan kejam. Ye Bufan tidak terburu-buru, dia berkata dengan riang, "Apa yang terjadi? Aku baru saja menyelamatkan kakekmu, lalu berbicara dengan kakekmu di level yang sama. Sekarang aku adalah pamanmu. Berhenti bicara omong kosong, kamu tahu bukan itu yang aku bicarakan." He Shuang berkata dengan gigi terkatup, "Aku akan berbicara tentang para hooligan itu nanti. Kamu mengatakan itu, meskipun aku membantu menyelamatkanmu nanti. Aku adalah warga negara yang baik, dan inilah yang harus aku lakukan. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku." "Terima kasih bajingan." He Shuang mengenakan satu set jaket kulit tipis dan celana kulit hari ini, memperlihatkan sosoknya yang montok dalam sekejap, dan dadanya yang montok bergelombang dengan keras, yang membuat Ye Bufan merasa luar biasa. "Orang-orang itu jelas mendatangimu, tetapi kamu membiarkan gadis ini memblokir senjata untukmu." Ye Bufan berkata dengan bercanda, "Kamu telah menganiaya saya sampai mati. Saya tidak mengatakan sepatah kata pun pada waktu itu. Saya tidak membiarkan orang-orang itu menghancurkan mobil Anda, dan saya tidak membiarkan Anda membela saya. Anda terburu-buru melakukan ini, apa hubungannya dengan saya? Kamu bajingan." He Shuang jelas sangat marah tetapi tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Dia berkata, "Saya tidak peduli. Ikuti saja saya sekarang dan pergi ke kantor polisi untuk mengklarifikasi masalah ini." Melihat seringai Ye Bufan sekarang, dia sangat marah sehingga dia memutuskan untuk memasukkan pria ini ke dalam perangkap, setidaknya mematikannya selama 24 jam. Ye Bufan berkata, "Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku tidak melakukan kejahatan. Selain itu, kita memiliki hubungan khusus. Aku pamanmu." He Shuang menjadi lebih marah ketika dia menyebutkan masalah pamannya, dan berkata dengan wajah marah, "Apakah kamu pergi? Jika tidak, aku akan memborgolmu." Ye Bufan sedang memikirkan bagaimana menghadapi gadis kecil yang mengganggu ini, ketika tiba-tiba terdengar suara motor yang melaju kencang di kejauhan, diikuti oleh 3 kendaraan off-road yang berderap dari kejauhan. Setelah melihat ketiga mobil tersebut, para pedagang di sekitarnya mundur satu demi satu, jangan sampai mereka menghindarinya. Dengan suara rem yang melengking, ketiga mobil itu berhenti di depan stan roti kukus Ouyang Lan, dan selusin bajingan melompat keluar dari mobil, semuanya memegang pipa baja. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berusia 20-an, dengan bekas luka panjang di wajahnya yang membentang dari sudut matanya ke rahangnya, tampak mengerikan dan menakutkan. Sudah berakhir, orang-orang Tuan Ma Jiu ada di sini. Tampaknya pemuda ini masih berjalan lambat, dan dia diblokir di sini. Masalah hari ini serius. Pria yang memimpin disebut Brother Scar, tangannya sangat hitam. Melihat bajingan ini dan mendengar diskusi di sekitarnya, He Shuang sepertinya menyadari sesuatu, dan bertanya, "Apakah orang-orang ini mengejarmu?" Ye Bufan tersenyum dan berkata, "Benar, ini datang untukku. Tapi tidak apa-apa, sekarang ada polisi di sisiku."
He Suang berkata dengan marah, kamu ingin aku memblokir pistol untukmu lagi. Jangan pikirkan itu. Dengan identitasnya, dia sama sekali tidak memperhatikan gangster kecil ini. Tetapi dia tidak ingin digunakan sebagai senjata oleh pemuda di depannya lagi. Ye Bufan berkata, tidak mungkin, kamu adalah seorang polisi, bagaimana kamu bisa melihatku, warga negara yang baik, diintimidasi oleh para perusuh. Memang benar saya seorang polisi, tapi saya sedang tidak bertugas sekarang. He Suang tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia bersandar ke telinganya dan berkata, biarkan aku memberitahumu, Huaxia melarang pertempuran, dan ketika kamu melakukannya, aku akan menangkapmu bersama-sama. Dia tidak ingin orang lain mendengar kata-katanya, dan dia sangat dekat dengan telinga Ye Bufan. Keduanya terlihat sangat dekat satu sama lain, seperti pasangan muda yang berbisik. Apakah kamu terlalu kejam? Ye Bufan berkata, maksudmu, aku hanya berdiri di sini dan dipukuli oleh mereka. He Suang tersenyum penuh kemenangan. Itu urusanmu, aku tidak peduli. Bagaimanapun, jika kamu melawan, aku akan menangkap orang, mari kita lihat bagaimana kamu bangga padaku. Setelah dia selesai berbicara, dia memalingkan wajahnya ke samping, seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Sebagai seorang polisi dengan rasa keadilan yang kuat, dia tidak ingin melepaskan para gangster ini, tetapi ingin Ye Bufan membantunya menangkap mereka. Pada saat itu, saya tidak hanya dapat membawa bajingan ini ke pengadilan dengan mudah, tetapi juga membersihkan pria yang selalu memanfaatkan saya ini, dan melampiaskan amarah di hati saya, yang dapat dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Adapun kekuatan Ye Bufan, dia tidak khawatir sama sekali, bahkan master seperti Ironhead dipukuli menjadi Sakyamuni, apalagi bajingan biasa ini. Saat ini Ouyang Lan mendengar gerakan itu dan keluar dari kamar. Nak, cepat lari, ada ibu di sini. Oke bu, aku akan mengurusnya di sini, kamu cepat masuk ke rumah. Takut melukai Ouyang Lan secara tidak sengaja, Ye Bufan mendorongnya ke kamar dan menutup pintu. Pada saat ini, Dao Skar dan yang lainnya semakin dekat, dan dia berkata kepada He Suang, petugas Heda, apakah Anda yakin ingin bermain seperti ini? He Suang mendengus dingin, mengangkat dagunya, dan tampak seperti apa yang bisa kamu lakukan padaku. Senyum muncul di sudut mulut Ye Bufan, gadis kecil ini ingin bermain denganku, jadi mari bersenang-senang dan lihat siapa yang bisa mengalahkan yang lain. Kakak Skar, dia yang baru saja memukul kita. Mohikan menunjuk ke arah Ye Bufan dan berkata, mungkin dia sedikit emosional, jadi dia bersendawa begitu keras hingga hampir memuntahkan roti di perutnya. Brother Dao Skar memegang pipa baja di tangannya, maju 2 langkah, dan berteriak dengan angkuh, nak, kamu sangat berani, kamu benar-benar menyentuh orang Majiuye, tidakkah kamu ingin hidup? Ye Bufan berkata dengan ekspresi ketakutan, saudaraku, aku benar-benar salah sekarang, dan aku tidak akan berani lagi di masa depan. Tolong beri aku kesempatan, aku rela kehilangan uang. He Suang awalnya berpikir bahwa Ye Bufan pasti akan menyerang dengan perselisihan sekecil apapun, dan sedang menunggu untuk menonton pertunjukan, tetapi dia tidak menyangka orang ini menjadi pengecut. Apa yang terjadi? Orang ini sangat pandai dalam hal itu, bagaimana mungkin dia takut pada beberapa bajingan? Saudara Skar tidak mengetahui hal ini, dan wajahnya menjadi semakin sombong. Menurutnya, kekuatannya lah yang menaklukkan bocah lelaki di depannya. Nak, kamu cukup masuk akal. Apakah kamu rela kehilangan uang? Tidak apa-apa. Ambil 1 juta, lalu berlutut dan minta maaf kepada saudaraku. Mari lupakan urusan hari ini. Ye Bufan berkata, tidak apa-apa untuk berlutut dan meminta maaf, tapi saya tidak punya uang sebanyak itu. Ekspresi Dao Skar berubah, dan dia berkata dengan marah, jika kamu tidak punya uang, apa yang akan kamu lakukan dengan kami? Ye Bufan buru-buru berkata, saudaraku, jangan marah, aku tidak punya uang sekarang, tapi aku bisa segera mengumpulkannya untukmu, tidak kurang dari 1 juta sen.
Jika Anda tidak khawatir, saya akan menggadaikan pacar saya kepada Anda terlebih dahulu, dan kemudian menebusnya setelah saya menarik uangnya. Kamu sangat lembut, kamu bahkan tidak menginginkan wanitamu sendiri di saat-saat kritis. Brother Scar menoleh dan menatap Mo Sikan lagi, mengutuk, kalian bajingan benar-benar mempermalukan Tuan Jiu, dipukuli seperti itu oleh orang yang begitu lembut. He Suang sedang menonton kegembiraan, dan ketika dia mendengar kata-kata Ye Bufan, dia langsung menjadi marah. Hei, apa yang kamu bicarakan? Kapan aku menjadi pacarmu? Suang, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku tidak punya pilihan lain. Aku akan mengumpulkan 1 juta untuk menebusmu nanti, kata Ye Bufan dengan ekspresi tak berdaya. Selain itu, saudaraku baru saja menontonnya. Jelas, tidak ada titik dalam menyangkal hubungan kita. Itu benar, untuk menemukan pria yang begitu lembut, aku hanya bisa menyalahkanmu karena buta. Saudara Scar berjalan mondar-mandir He Suang dengan mata cabul, mengangguk tanpa henti. Secara umum, sulit bagi wanita biasa untuk mengontrol pakaian kulit yang ketat, tetapi sosok He Suang benar-benar bagus, tidak hanya tinggi dan ramping, tetapi juga cembung di tempat yang seharusnya cembung, dan cekung di tempat yang seharusnya cekung, penuh keseksian. Ditambah dengan wajah yang sempurna tanpa cacat apapun, selama pria melihatnya, hatinya akan tergerak. Gadis kecil, kamu bisa bergaul dengan Brother Scar mulai sekarang. Aku jamin kamu akan makan panas dan minum panas. Bagaimana amarah He Suang yang berapi-api dapat menahan ini? Dia berkata dengan marah, keluar, lihat sekeliling, aku akan mencungkil matamu. Gadis-gadis kecil cukup seksi, sekarang lelakimu telah menggadaikanmu kepada kami. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa. Scar melambaikan tangannya, dan berkata kepada Pang di belakangnya, saudaraku, bawa cewek ini ke mobil. Begitu dia memberi perintah, 4 atau 5 gangster bergegas. Orang-orang ini berebut untuk menjadi yang pertama, dan sepertinya mereka semua ingin makan tahu di tubuh He Suang dan memanfaatkannya. Senyum lucu muncul di sudut mulut Ye Bufan, dan dengan ekspresi ketakutan, dia mundur beberapa langkah dan bersembunyi di belakang He Suang. He Suang menggertakkan giginya dengan marah, mengetahui bahwa dia digunakan sebagai senjata oleh pria ini lagi. Kalian semua pergi, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi tidak peduli bagaimana dia bertahan, para gangster kecil itu tidak mendengarkan sama sekali, mereka mengulurkan tangan dan menangkapnya. Bajingan! Hal bodoh, He Suang mengutuk, mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri hari ini, jadi dia hanya bisa melampiaskan semua amarah di hatinya pada bajingan kecil ini. Dia mengangkat tinjunya dan membantingnya dengan keras ke pangkal hidung Pang, lalu mengangkat kakinya dan menendang Pang di sampingnya. Bajingan kecil ini tidak memiliki kungfu dari kepala besi, dan mereka semua dirobohkan oleh He Suang dalam sekejap mata. Dao Scar menjadi pucat karena ketakutan, dia tidak pernah bermimpi bahwa wanita ini bisa bertarung dengan sangat baik. Dia menoleh dan hendak berlari, tetapi ditendang oleh He Suang, dan kemudian 2 sepatu hak tinggi sepanjang 10 cm dengan gila-gilaan melampiaskannya. Bajingan, aku membuatmu bodoh, aku menyuruhmu untuk menangkapku, aku menyuruhnya untuk percaya apapun yang dia katakan. Saudara Scar merasa tubuhnya akan ditusuk oleh sepatu hak tinggi, dan dia terus berteriak seperti babi yang dibunuh. Orang-orang di sekitar tercengang, tidak ada yang menyangka bahwa gadis cantik dan lemah ini ternyata adalah Tyrannosaurus betina yang galak. Cepat dan berhenti, aku laki-laki Majiuye, kamu tidak dapat menanggung konsekuensi memukuliku. Tidak ada cara lain, Brother Dao Scar tidak punya pilihan selain melaksanakan Master Majiu. Setelah berbicara, He Suang benar-benar berhenti. Tepat ketika dia mengira ancamannya berhasil, tiba-tiba borgol dingin diletakkan di tangannya. Ini sudah berakhir, hati Brother Scar langsung tenggelam, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain adalah seorang polisi. Nyatanya, itu bukan salahnya. Sebagai tangan kanan Majiuye,
dia telah berkeliaran di distrik Dongcheng dan tidak mengenal He Suangshuang. Setelah melampiaskan, He Suangshuang mengeluarkan ponselnya dan menelepon 10 menit kemudian, 5 atau 6 mobil polisi melaju, menangkap semua bajingan ini di dalam mobil, dan pergi ke Brigade Polisi Kriminal. Ye Bufan berkata, "Nenek, kamu masih luar biasa. Kamu menyelesaikan semua masalah paman dengan begitu mudah." He Suangshuang mengalami depresi untuk sementara waktu. Awalnya dia datang ke Xingxi untuk menanyakan tentang kejahatan tersebut, tetapi dia akhirnya membantunya lagi. Dan dia juga bertanya-tanya mengapa selalu ada masalah setiap kali dia bertemu pria ini. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Dia berkata, "Jangan terlalu puas, kamu juga ikut denganku." Ye Bufan berkata, "Saya tidak melanggar hukum, apa yang Anda minta saya lakukan?" He Suangshuang berkata, "Pasti ada alasan bagi orang-orang ini untuk mendatangi Anda. Kembalilah bersama saya untuk bekerja sama dalam penyelidikan." Pada saat ini, Ouyang Lan membuka pintu dan keluar. Pertama memandang He Suangshuang dengan aneh, lalu meraih tangan Ye Bufan dan berkata, "Nak, apa yang baru saja kamu katakan? Apakah gadis ini pacarmu?" Ye Bufan dengan cepat menjelaskan, "Bu, tidak ada hubungan di antara kita." "Apakah kamu pikir telinga ibumu sulit digunakan karena dia sudah tua? Aku baru saja mendengar dengan jelas, kamu bilang dia milik pacarmu." Ye Bufan berkata, "Itu palsu. Aku berbohong kepada orang-orang itu." "Aku pikir kamu berbohong padaku. Jadi aku tidak akan bertanya padamu. Aku akan bertanya pada gadis itu." Ouyang Lan mendatangi He Suangshuang dan berkata dengan mata cerah, "Gadis, apakah kamu berkencan dengan Xiaofan kami?" Meskipun He Suangshuang memiliki kepribadian yang panas, menghadapi ibu Ye Bufan dan masalah semacam ini, dia bingung harus berbuat apa, dan pipinya memerah. "Bibi, tidak, dia terbata-bata menyangkal, tapi di mata Ouyang Lan dia pemalu. Kamu anak muda sekarang, bagaimana kamu bisa berbicara tentang seorang teman, kamu malu untuk mengatakannya. Tetapi Bibi dapat melihat bahwa kamu berpacaran dengan Xiaofan. Kalian berdua sudah dewasa, jatuh cinta itu normal, tapi kami, Xiaofan, sebenarnya cukup baik." Melihat ibunya benar-benar menganggap Tyrannosaurus betina ini sebagai menantu perempuannya, Ye Bufan buru-buru melangkah maju dan berkata, "Bu, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Apakah kamu sudah selesai membersihkan? Ayo pergi secepatnya." Ouyang Lan juga tahu bahwa kali ini masalahnya agak serius. Meskipun Daoskar telah dibawa pergi, Ma Jiuye mungkin akan mengirim orang lain ke sana. Dia berkata, "Bersihkan, ayo pergi." Berbicara tentang dia berbalik untuk mengambil tas kanvas, He Suangshuang berkata kepada Ye Bufan, "Demi Bibi, saya akan memberi Anda 1 jam. Jika Anda tidak melapor kepada saya setelah 1 jam, saya akan datang dan menangkap Anda. Pergi, bibiku. Bisakah aku pergi sendiri?" Ye Bufan benar-benar tidak berani memprovokasi Tyrannosaurus betina ini di depan ibunya, jadi dia hanya bisa setuju dengan patuh. He Suangshuang pergi dari sini, dan Ye Bufan membawa Ouyang Lan kembali ke restoran Zui Jiangnan. Setelah menurunkan ibunya, dia segera naik taksi ke tim polisi kriminal kota Jiangnan. Jika tidak, dia sangat takut gadis ini akan mendatanginya. Berjalan ke kompleks tim polisi kriminal, Ye Bufan merasa tempat itu agak berantakan. Entah kenapa, wajah para polisi yang keluar dan semuanya tampak berat di wajah mereka. Dia menanyakannya dan datang ke kantor wakil kapten. Setelah memasuki pintu, He Suangshuang baru saja menutup telepon. Melihat dia memasuki pintu, dia segera melangkah maju dan menarik lengannya dan berkata, "Ikuti aku dengan cepat." Ye Bufan berkata dengan heran, "Hei, apa yang kamu lakukan? Kemana kamu membawaku? Ini darurat, ikuti aku dulu, dan aku akan memberitahumu ketika aku masuk ke dalam mobil." He Suangshuang menariknya ke dalam mobil sportnya, lalu pergi dengan cepat. Ye Bufan bertanya, "Kemana kamu membawaku?" "Pergi selamatkan orang-orang." He Suangshuang berkata,
3 rekan saya telah masuk rumah sakit, situasinya mendesak sekarang. Datang dan temui saya. Meskipun dia selalu melawan Ye Bufan, He Xuangshuang masih percaya pada kemampuan medisnya. Oh, tidak apa-apa ke dokter. Ye Bufan bertanya, tapi kamu harus memberitahuku apa yang terjadi. Keterampilan mengemudi He Xuangshuang sangat bagus, dan dia berkata saat mengemudi, baru-baru ini, sebuah komunitas baru telah dikembangkan di sebelah sungai Lanhua di luar Xicheng, kota Jiangnan, yang disebut Sanadu. Awalnya lingkungan di sana sangat bagus, dan komunitas yang berkembang lumayan, tetapi melihat seluruh komunitas akan selesai, kecelakaan terjadi satu demi satu secara tiba-tiba. Ye Bufan berkata, apakah ini ada hubungannya dengan rekanmu yang sakit dan dirawat di rumah sakit? Tentu saja, dengarkan aku. He Xuangshuang berkata, sebulan yang lalu, kecelakaan luka parah terjadi di lokasi konstruksi komunitas Sanadu. Seorang pekerja yang sangat jujur tiba-tiba menjadi gila, memukuli 2 pekerja lainnya sampai mati dengan pipa baja, dan kemudian bunuh diri dengan melompat dari gedung. Seminggu yang lalu, pekerja lain menjadi gila, melukai 3 pekerja dan kemudian bunuh diri. 2 insiden ganas ini terjadi silih berganti, dan para pekerja di lokasi konstruksi panik, dan banyak orang takut melakukannya di sini. Melihat pembangunan di sini sudah selesai, pengembang akhirnya mengertakkan gigi dan melipat gandakan gaji sebelum dengan enggan melanjutkan pembangunan. Tapi baru tadi malam, ada insiden luka parah lainnya. Seorang pekerja bergegas ke dapur saat makan malam, membacok 2 pekerja lainnya sampai mati dengan pisau dapur, dan kemudian bunuh diri. Ye Bufan mengerutkan kening. Wajar jika insiden semacam ini terjadi sekali secara kebetulan, dan 2 insiden dapat diterima, tetapi akan agak aneh jika 3 insiden serupa terjadi satu demi satu dalam waktu sesingkat itu. He Xuangshuang melanjutkan dengan ekspresi serius. Setelah kasus itu terjadi, beberapa rekan kami pergi ke sana untuk menyelidiki tempat kejadian, tetapi 3 dari mereka tiba-tiba jatuh pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Namun pihak rumah sakit melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh terhadap mereka bertiga, dan tidak ada yang abnormal, kecuali mereka tidak sadarkan diri. Keterampilan medis Anda bagus, bahkan gejala kakek saya bisa disembuhkan, jadi saya akan membawa Anda ke sana untuk melihatnya. Ye Bufan berkata, jarang mendengar kata-kata pujian darimu. Aku selalu mengatakan bahwa aku bisa menyembuhkan penyakit kakekku. Aku sangat mengagumimu, tapi aku tidak tahan melihatmu terbawa suasana. Aku cukup rendah hati. Apakah kamu terbawa suasana rendah? Rendah hati masih memanfaatkan orang lain dalam hal senioritas, melihat gadis kecil itu masih memikirkan masalah ini. Ye Bufan berkata, bisakah kamu menyalahkanku? Jika kamu ingin menyalahkan, kamu hanya bisa menyalahkan kakekmu. Aku terlalu malas untuk memberitahumu ini. He Xuangshuang berkata, katakan saja padaku apakah kamu bisa menyembuhkan penyakit ini.